Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditangkap penyidik KPK di salah satu hotel di Jayapura. Ratusan kios pedagang di Pasar Wamanggu Merauke disegel karena menunggak pembayaran retribusi. Minta tarif dinaikkan, ratusan sopir angkot di Merauke mogok. Salah satu yang terparah dilanda banjir adalah Kampung Bugis, Kelurahan Matamalagi. Hal ini disebabkan saluran air di kelurahan ini sama sekali tidak mengalir akibat drainase yang dangkal dan banyak rumah warga yang dibangun menutupi aliran air. Dinas PUPR mengerahkan 2 alat berat untuk membantu pengerukan serta menutupi tepi drainase dengan karung besar berisi pasir, sehingga jika hujan turun, air tidak meluap dan menggenangi rumah warga. Selama 7 tahun, warga di kelurahan ini hidup dengan banjir. Mereka berharap langkah Dinas PUPR berjalan efektif. Alhamdulillah, kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena sudah ada tindakan dari Bapak Dinas dari Provinsi, itu suatu kebanggaan buat saya sendiri dengan masyarakat yang ada di tempat. Cuma cuaca hujan yang kami tidak tahu sampai di mana, jadi ya berusaha semaksimal mungkin toh apa yang ada sekarang itu sudah yang kami terima dulu Bapak. Sebelumnya belum pernah ada. Sebelumnya mohon maaf yang sangat besar-besarnya belum ada sampai sekarang. Baru kali ini banjir bukan 1-2 tahun, sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun sampai sekarang ini, kasihan. Cuma baru kali ini mereka turun langsung. Itu yang bikin saya, ya selaku maksudnya saya sendiri rasa terharu, ada yang datang maksudnya mau lihat. Satu alasan karena setiap kali ibadah kami tidak bisa melakukannya dengan baik karena kami berada di tengah-tengah di mana banjir. Jemaat-jemaat kami, gereja berpusat di tengah-tengah dan di lingkungan gereja kami itu selalu banjir. Sehingga jemaat kami tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana yang kami harapkan. Saya sangat senang sekali dan memberikan apresiasi ketika dari PU Provinsi boleh hadir dan tidak hanya melihat apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi rintihan kami setiap saat, tetapi PU Provinsi sudah mulai action dan melakukan kegiatan dalam beberapa waktu ini. Harapan kami ke depan bahwa Kota Sorong seutuhnya dan kami yang ada di sini bisa merasakan bebas dari banjir. Warga di Kelurahan Kelaibin yang juga kerap dilanda banjir mengapresiasi langkah Pemprov mengatasi banjir dengan melakukan pengerukan. Kami mewakili masyarakat memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi bersama timnya yang sudah turun langsung ke lapangan untuk menangani hal ini dengan baik. Mungkin ke depan pesan kami, hal ini jangan hanya hari ini tetapi mungkin ada audiens setiap 3 bulan sekali. Karena Kota Sorong ini daerah rawan hujan, sudah hujan hanya cukup deras dan kota tua ya kalau mau dibilang, sehingga hujan sedikit saja itu menimbulkan banjir yang sangat besar kepada masyarakat yang ada di Kota Sorong. Saya minta terima kasih ke pejabat sementara Gubernur Papua Barat dan juga termasuk Ketua PUPR Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas yang mana membantu kami di warga Sorong. Hal ini membantu kami di warga ini mencegah banjir dan ini instruksi dari Pak Pejabat sementara di Wali Kota ini kita harus mencegah dan semua selokan bahkan banjir yang ada di wilayah ini kami tangani sama-sama. Saya sudah sampaikan ke saya punya warga mulai dari hari ini mereka sudah kerja mulai dari lampu merah ini. Saat ini drainase dan sungai di Kota Sorong terus dikeruk belasan alat berat yang dikerahkan sejak 23 Agustus lalu.
sampah menjadi sumber masalah yang menghambat aliran air. Selain itu, sedimen yang lama tidak dikeruk juga menjadi penyebab sungai menjadi dangkal dan meluapkan air. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan mama-mama asli Papua mengikuti bimbingan teknis yang digelar Korem 172 Praja Wirayakti Rabu kemarin. Mama-mama asli Papua dilatih cara membuat kue dari bahan pangan lokal seperti pisang dan ubi ungu. Selain itu, mereka juga diberikan informasi untuk usaha seperti kelengkapan administrasi, serta cara mendapatkan bantuan modal dari perbankan. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyerahkan 1 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi kios, lengkap dengan barang dagangan untuk dijual. Kristina Tandiawaromi, salah satu mama asli Papua, mengucapkan terima kasih kepada Pangdam dan Korem 172 yang telah memberikan bantuan motor dan modal usaha. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Usaha yang bisa dikasih motor roda 3 ya. Motor sudah plus dengan modal jualan, dibelanjakan lagi. Terima kasih banyak kepada Anten dan Panglima. Nanti jualannya di mana? Nanti di daerah Jayapura, di Kupang sama daerah Entrop. Oh, 2 tempat ya? Iya. Kalau malam kan pakai motor jadi bisa putar. Oh, berarti pagi sampai malam ya? Pagi sampai malam. Rencananya begitu pagi sampai malam. Oke. Mama sebelum dapat bantuan dari Korem ini, Mama biasanya jualan pakai apa? Biasa jualan satu tempat saja, Pak, ada motor, tapi itu pakai belanja, tapi jualannya satu tempat di Angkasa. Jualan di pondok begitu, ada meja jualan, biasa di Angkasa. Tapi karena motor rusak sampai berhenti, tapi Tuhan baik, Pak Danrem dan Panglima sudah kasih bantuan motor yang sekalian dengan modal, dengan barang-barang jualan untuk melanjutkan usaha, sudah bantu Mama Papua, Tuhan berkati. Memang rencana nanti jualan kembali ke daerah Angkasa sama Jayapura sama Malang, kita ke Kupang Kak. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring berharap kegiatan ini bisa membantu kegiatan usaha mama-mama asli Papua sehingga bisa lebih sejahtera. Pembekalan selama beberapa hari ini dapat menambah wawasan dari mama Papua karena mereka kita lihat banyak yang belum memiliki skill. Ini challenge buat kami. Sementara ini produk yang ada kita buat kuliner. Memang ada kerjaan tangan, tapi saya lihat sedikit peminatnya. Sehingga mereka lebih banyak kepada kuliner dan tadi Bapak Pangdam sendiri, para instansi juga menyampaikan ada beberapa produk nanti kalau memang sudah kita kurasi bisa kita buat jadi oleh-oleh. Arti kata nanti juga Kadis Perindak Provinsi besok akan datang. Beliau ada masalah kemasan, produk kemasan, kita akan minta beliau nanti untuk packagingnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Yang pasti ada tantangan. Sementara hari ini kita ada 1 motor ini kita serahkan. Kita pilih memang kemarin itu dari Mama Opo yang memang benar membentukkan. Kebetulan ibu itu dia punya anak tidak punya pekerjaan dan dia punya suami juga nggak ada pekerjaan. Nah ini sama seperti saya anggap di kampung saya dulu aja lah, bahwa memang kadang-kadang ada orang seperti yang mungkin harus kita bantu. Mungkin banyak yang lain lagi, tapi ya kita juga punya keterbatasan. Baru satu yang bisa kita berikan. Nanti apabila ada sponsor yang lain akan kita salurkan pada yang tepat yang pastinya. Tidak sembarang, bukan karena KKN. TNI dan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua juga bekerja sama melakukan sosialisasi pembentukan usaha mandiri, hak cipta maupun hak paten terhadap merek dagang sehingga usaha Mama Papua terlindungi secara hukum. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga bersama tentara saling bahu-membahu menyingkirkan sampah di sepanjang pesisir pantai Lampu 1, Merauke. Pembersihan sampah ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 10 September mendatang. Warga bersama tentara memunguti sampah yang banyak berserakan sehingga merusak keindahan pantai di kawasan ini. Betul, bukan hanya di sini, di tempat lain juga kita
membersihkan. Seperti lalu saya pernah laksanakan pembersihan sungai juga selalu kotor lagi. Jadi saya memang tadi juga kami bahas dengan Aster, dengan Danlanut, dengan Kadis Perikanan. Nanti kita akan terus mengadakan meeting dengan Pemda bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya itu, saya juga akan minta kepada Pemda untuk menyiapkan tempat sampah yang cukup banyak, sehingga mereka mungkin sebetulnya ingin membuang sampah, cuma karena tempat sampahnya terbatas sehingga jadi sembarangan. Jadi itu ya upaya yang kita lakukan bersama-sama, tentunya nanti akan di bawah pimpinan Bapak Bupati. Intinya Jenderal bahwa masyarakat ini kurang sadar dengan kebersihan pantai ini. Bisa dikatakan seperti itu, sehingga perlu ada program-program baik dari Angkatan Laut, dari dinas-dinas terkait untuk selalu betul-betul memberikan penyuluhan. Tetapi juga perlu ada tindakan juga sebetulnya seperti daerah lain apabila membuang sampah sembarangan perlu ada sedikit panis disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kondisi pesisir pantai Lampu Satu selama ini memang terlihat kotor akibat sampah yang terbawa arus laut saat air pasang. Sebagian besar sampah adalah sampah plastik dan potongan kayu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.